Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Pada episode kali ini, kita akan berjalan melangkahkan kaki menuju ke kawasan timur wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebuah tempat yang berada di dekat kawasan tambak udang dan ikan bandeng. Inilah Banjarsari, sebuah desa di wilayah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, kawasan ini telah banyak mengalami perubahan. Pada awalnya, desa ini adalah sebuah kawasan pertanian dan tambak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, sedikit demi sedikit desa ini berubah menjadi wilayah pemukiman baru. Di antara berbagai kompleks perumahan yang tumbuh pesat bagaikan jamur di musim hujan, ternyata di wilayah ini masih tersimpan jejak-jejak peninggalan bersejarah yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Tim liputan SMC Media Visitama didampingi beberapa sahabat pemerhati sejarah dan budaya Sidoarjo beserta tokoh masyarakat setempat, mencoba melakukan observasi sebuah artefak bersejarah yang terletak di tengah-tengah kompleks pemakaman umum. Benda atau artefak ini oleh para ahli sejarah dinamakan yoni. Yoni adalah tinggalan arkeologis yang berbentuk kubus batu dengan cerat di salah satu sisinya. Pada bagian atas terdapat lubang persegi, yang berfungsi untuk menempatkan lingga. Dalam khasanah arkeologi, lingga adalah objek terbuat dari batu berbentuk seperti tugu atau tonggak berukuran kecil, biasanya berukuran tinggi kurang dari 1 meter. Pada bagian atas yoni, biasanya terdapat tempat yang mungkin digunakan untuk menampung cairan yang disiramkan pada lingga saat upacara. Cairan itu akan turun keluar melalui cerat yang ada pada yoni. Dalam banyak penemuan, biasanya lingga dan yoni ditemukan terpisah, meski tidak jarang pula yang ditemukan secara berpasangan. Cerat pada yoni, biasanya pada bagian ujungnya sering diberi hiasan dengan bentuk serupa daun atau vagina, sementara pada bagian bawah terdapat binatang yang menyangga cerat, seperti kepala naga, atau beberapa hewan yang saling bertumpukan, misalnya kepala naga dan kura-kura. Jika ditinjau berdasarkan etimologisnya, naga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ular. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, naga berarti ular besar. Naga atau ular mengandung banyak makna dan tafsir, antara lain sebagai lambang kekuasaan, kesaktian, juga sebagai pelindung. Juga biasa diartikan sebagai penjaga kesejahteraan bumi, penjaga air suci amerta, serta simbol kesuburan. Naga pada umumnya digambarkan sebagai pelindung atau pengayom, sehingga sering kita temukan dalam pahatan gerbang sebuah candi, pintu masuk candi, atau undakan tangga sebuah bangunan dengan maksud untuk melindungi bangunan yang ditempati. Salah satu ciri khas bentuk naga dalam mitologi Jawa adalah mahkota yang terdapat di atas kepalanya. Sebuah yoni dianggap sebagai lambang seorang perempuan, atau alat kelamin perempuan. Sedangkan lingga digambarkan sebagai alat kelamin laki-laki. Bersatunya lingga dan yoni adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan lambang sebuah kesuburan,
sehingga muncul kehidupan baru yang ditandai dengan adanya proses kelahiran. Lingga dan yoni banyak ditemukan di berbagai wilayah yang berkaitan erat dengan tempat pemujaan sebagai wujud rasa syukur atas kesuburan tanah pertanian. Sebagai sebuah simbol kesuburan, penemuan artefak lingga biasanya dikaitkan dengan kesuburan sebuah wilayah tertentu, sehingga sebaran temuan benda arkeologis berupa yoni pada periode Jawa kuno biasanya banyak ditemukan di wilayah-wilayah yang subur dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Terkait dengan naga bermahkota yang bernaung di cerat sebuah lingga, bisa jadi hiasan ini dianggap sebagai pelindung dari sebuah proses kelahiran baru. Ada kalanya juga dianggap sebagai simbol kekuasaan raja yang memerintah pada saat itu. Naga bermahkota yang terdapat pada lingga merupakan sebuah lambang kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai pada masa itu. Kapan hari umpak nih? Kalau umpaknya sekian, pilarnya otomatis besar. Nah, pilar biasanya itu dari jati. Nah, jatinya otomatis karena waktu ya nggak bisa bertahan lama. Nah, kalau batu tetap masih tahan lama. Nah, ini sarana-sarana umpak. Umpak itu bangunan, ada pilar. Bawahnya pilar itu telenan ya, Mas. Telenan ya, pondasi. Beda pondasi sendiri, habis pondasi ada ini. Sebaran benda-benda arkeologis di kompleks pemakaman ini ternyata tidak hanya yoni berkepala naga. Akan tetapi cukup banyak benda-benda lainnya yang kami temukan di tempat ini. Antara lain batu berbentuk umpak atau alas kaki penyangga tiang bangunan, batu andesit berupa lingga, dan juga kami mencatat ada banyak jenis batuan andesit yang dijadikan sebagai nisan pemakaman. Serta tidak sedikit batu bata berukuran besar yang biasanya sering dijumpai dalam sebuah kompleks candi atau bangunan bersejarah yang sejenis. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.